Baik Bapak Ibu semua, di tengah-tengah kita sudah bergabung Pak Nur Ahmad Setiawan. Saya kira sesi ini bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi dari Ternate yang ada di wilayah Indonesia Barat masih 8.30, tengah masih 90, kita di WIT sudah 10.30. Alhamdulillah dalam suasana pandemi ini kita secara blended masih bisa bersilaturahim dan belajar bersama. Nah, pada sesi kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Nur Ahmad Setiawan yang akan membersamai kita untuk membahas mengenai akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM Infocom. Kami informasikan Pak Nas, di tengah-tengah kita ini adalah para ketua prodi dan beberapa dekan yang hadir dari APSI, Asosiasi Program Studi Informatika dan Komputer Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Ada dari prodi Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan beberapa prodi serumpun dalam lingkup yang akan diakreditasi oleh LAM Infocom. Bapak Ibu hadirin, kami perkenalkan Pak Nur Ahmad Setiawan ini adalah dosen, peneliti, dan engineer di Department of Electrical and Information Engineering UGM. Saya kira sudah familiar ya. Nah, yang paling tepat dalam kesempatan pagi ini kami kenalkan bahwa beliau adalah salah satu ketua divisi di Dewan Eksekutif LAM Infocom, sehingga beliau adalah narasumber yang sangat tepat yang akan membersamai dalam forum kita kali ini. Pak Nas, ada dua pertanyaan penting ini yang beberapa waktu terakhir ini menjadi diskusi kami, yang kami berharap pada pagi hari ini nanti mendapatkan pencerahan. Yang pertama terkait dengan instrumen akreditasi, apakah masih sama dengan BAN PT ataukah LAM Infocom melakukan perubahan-perubahan atau penambahan atau pengurangan. Nah, ini kami ingin mendapatkan informasi secara lebih rinci di mana letak perbedaan instrumen yang selama ini sudah dirilis oleh BAN PT, termasuk scoring dan peringkatnya, apakah juga ada perubahan-perubahan atau perbedaan. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme akreditasinya, mulai dari prosedur pengajuan, kalau dulu ada AK, ada AL, apakah nanti LAM Infocom masih menggunakan mekanisme yang serupa ataukah dengan cara-cara yang berbeda. Nah, kami mohonkan nanti informasi secara lebih rinci pada kesempatan pagi ini, ataupun info-info lain yang barangkali penting untuk kami ketahui yang sudah disiapkan oleh LAM Infocom untuk proses akreditasi prodi-prodi dalam rumpun LAM Infocom ini. Kami kira demikian sebagai pengantar. Pak Nas, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Nas. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, para kapodi, para dekan, dan semua yang stakeholder yang terkait dengan akreditasi lembaga yang nanti akan dihandle oleh lembaga akreditasi mandiri bidang informatika dan komputer atau LAM Infocom. Nah, tadi ada, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin di highlight ya, ditanyakan. Yang pertama adalah sebelum masuk ke instrumen, yaitu tentang instruksi atau arahan dari BAN PT tentang transisi dari BAN PT ke LAM ya. Jadi BAN PT akan melakukan peralihan atau cut off ya, di mana sejak tanggal cut off itu, yaitu telah ditetapkan ya, yaitu 31 Maret ya 2022. Sejak 3 bulan dari 31 Maret 2022, maka LAM recording in progress ya akan beroperasi ya, LAM akan beroperasi ya, dan BAN PT sudah tidak lagi menerima ajuan akreditasi yang di bidang-bidang yang terkait dengan LAM Infocom. Ya, jadi sejak 31 Maret 2022. Jadi
masih ada 1 bulan lebih ya. Kemudian sebelum cut off, gitu, sebelum 31 Maret itu perpanjangan ISK, reakreditasi dan lain-lainnya ini masih diproses oleh Bank PT, termasuk reakreditasi, namun dengan syarat ya SK berakhir sebelum 3 bulan setelah cut off date atau 6 bulan setelah pengumuman, itu kemarin kan Desember ya. Jadi 3 bulan setelah 31 Maret 2022. Nah, itu yang kaitannya dengan aturan peralihan ya. Kemudian karena LAM Infocom itu mengikuti sistem batch, nanti juga akan dijelaskan ya. Maka mulainya, walaupun disebut 3 bulan setelah cut off date 31 Maret 2022, tapi karena kita menggunakan konsep batch, jadi kita ada 3 batch di setiap tahun. Yang pertama, batch pertama adalah 1 Januari ya. Kemudian batch kedua adalah 1 Mei, batch ketiga adalah 1 September ya. Jadi proses berjalan karena cut off date-nya itu 31 Maret, maka batch kedua yaitu 1 Mei. Jadi 1 Mei ini proses akreditasi berjalan berakhir tanggal 21 Agustus. Sehingga keputusan LAM Infocom yaitu SK itu tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Nah, paling lambat. Nah, itu sudah ada hasil dari akreditasi. Nah, itu jadi kita mulai 1 Mei, tapi sudah bisa membuat akun sejak sekarang. Ya, jadi silahkan akun dibuat oleh perguruan tinggi atau institusi ya, sudah bisa menerima akun ya di LAM Infocom, sistem informasi kita. Kemudian tentang instrumen ya, instrumen dari LAM Infocom ini pada dasarnya acuannya ya tidak berbeda dengan Ban PT, yaitu menggunakan 9 kriteria dan berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi atau SNDT. Jadi pada prinsipnya itu ya, kalau standar SNDT sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah pernah melakukan akreditasi 9 kriteria, secara substansial itu tidak berbeda, tapi teknisnya berbeda. Kemudian nanti penjelasannya ada di presentasi saya ya. Kemudian untuk scoring, beberapa hal yang fundamental yang kita lakukan perbedaan adalah dari sisi syarat perlu tidak ada, di LAM Infocom tidak ada syarat perlu ya. Jadi syarat perlu baik, syarat perlu baik sekali maupun syarat perlu unggul tidak ada. Adanya adalah syarat peringkat yaitu skor ya. Jadi skornya yang sama dengan Ban PT ya, 200 ya ke atas ya, sampai 300, habis itu 300 sampai 360 ya. Nah, 360 ke atas itu baru unggul, 300 sampai 360 itu 300 ke atas sampai 360 itu adalah baik sekali. Kemudian 200 sampai 300 itu adalah baik ya, tidak ada syarat perlu. Itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Baik, untuk materi yaitu tentang instrumen, jadi LAM Infocom ini adalah materi standar dari LAM Infocom. Ada beberapa kesalahan ketik yang nanti bisa diperbaiki. Yang jelas kondisi sekarang sudah review yang kedua ya, jadi tinggal menunggu ya
dari MA Ban PT untuk mengesahkan. Jadi kemarin sudah kita masukkan semua instrumen, diberikan feedback ya untuk kita perbaiki, sudah kita perbaiki dan kita submit ulang ke MA Ban PT. Nah, ini masih menunggu hasilnya. Nah, jadi kita belum bisa menjawab kapan instrumen itu siap ya, tapi instrumen itu sebenarnya sudah ada. Jadi sekarang bola ada di tangan MA Ban PT. Baik, nah maka disclaimer-nya apa yang disampaikan di sini masih bisa berubah walaupun mungkin tidak substansial ya. Nah, ini akan saya sampaikan cara berpikir dan cara penilaian kita, yaitu framework-nya seperti apa. Ya, jadi framework atau kerangka kerja, kita membuat instrumen akreditasi dan juga nanti prosedur akreditasi dalam Infokom. Nah, ini pertama adalah framework atau kerangka berpikir bagaimana kami ini membuat instrumen. Ya. Yang kedua, strukturnya seperti apa. Yang terakhir adalah prosedur. Yang pertama, kerangka berpikir. Jadi akreditasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwasannya ya pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi itu mencapai standar nasional dikti. Ya. Kemudian menghargai ketika dia melampaui standar itu, ya, dengan model pemeringkatan. Ya, tapi intinya adalah memastikan bahwasanya apakah perguruan tinggi ketika melaksanakan pendidikan tinggi, khususnya di program studi, itu sudah memenuhi standar nasional dikti. Nah, selain itu, tentu saja perguruan tinggi juga mempunyai standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Jadi ada standar nasional dikti atau SN dikti, kemudian ada standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang semestinya itu lebih tinggi dari standar nasional dikti. Nah, standar perguruan tinggi ini biasanya ya, dan semestinya didasarkan pada kondisi eksternal atau analisis kondisi eksternalnya. Itu kalau dalam analisis SWOT itu melihat dari cara pandang ancaman dan peluang. Ancaman dan peluang itu sesuatu yang ada di luar dari institusi atau perguruan tinggi yang bisa memberikan nilai lebih ketika ada peluang gitu ya untuk berkembang, dan bagaimana ancaman di luar sehingga bisa diantisipasi oleh perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi ketika menetapkan standar itu akan melihat kondisi internal atau tahu diri lah kondisi internalnya seperti apa. Nah, ini yang akan banyak dibicarakan dalam laporan evaluasi diri ya. Nah, kondisi internal ini akan muncul pada kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian untuk memotret ya, mendapatkan gambaran yang sahih gitu ya tentang bagaimana perguruan tinggi itu mencapai standar yang telah ditetapkan, baik itu standar nasional dikti ya, yang itu sudah apa adanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan standar perguruan tinggi yang didasarkan pada analisis eksternal dan analisis internal. Maka sesuai dengan arahan dari Ban PT ya, kami menggunakan 9 kriteria untuk memotret, yaitu kriteria visi misi, tujuan strategi ya, kriteria tata pamong, tata kelola dan penjamin mutu serta kerjasama, kemudian kriteria mahasiswa, itu sebenarnya bukan kemahasiswaan, yang ini belum saya perbaiki, mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia, dipotret dari sisi sarana prasarana dan keuangan, dipotret dari sisi pendidikan, dan kemudian dipotret dari sisi penelitian, dipotret dari sisi pengabdian kepada masyarakat, di mana 1 sampai 8 ini menunjukkan input dan proses. Nah, kemudian ya karena
di 9 kriteria ini bobot yang paling besar ada di luaran dan capaian, maka di kriteria 9 khusus berbicara tentang luaran dan capaian program studi BPS dan program studi. Nah, 9 kriteria ini digunakan untuk memotret bagaimana perguruan tinggi itu ya kaitannya dengan standar yang telah ditetapkan, apakah sudah mencapai standar nasional dikti atau melampaui standar nasional dikti. Nah, pelampauannya itu nampak dari standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Apakah dia itu pelampauannya itu levelnya itu baik sekali atau pelampauannya itu levelnya adalah unggul, seperti itu. Nomor 8 dan 9 yaitu PPEPP, ya, siklus PPEPP, yaitu bagaimana program studi UPPS ya itu menetapkan standar yang terkait dengan yang dilihat dari sisi visi, misi, tujuan, strategi. Dilihat dari tata pamong, tata kelola, penyelenggaraan mutu dan kerjasama. Ya, bagaimana program studi menetapkan standar terkait dengan mahasiswa? Bagaimana menetapkan standar terkait dengan sumber daya manusia, ya, aturan-aturannya? Bagaimana menetapkan standar terkait dengan sarpras dan keuangan? Ya. Kemudian seterusnya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya seperti apa? Kemudian bagaimana program studi dan UPPS melaksanakan ya, apa yang sudah ditetapkan. Nah, pelaksanaan ya itu buktinya ada di proses dan juga di luaran. Ya, luaran dan capaian. Ya, outputnya seperti apa? Kalau dilaksanakan mestinya sudah ada outputnya gitu ya. Kemudian dari sisi luaran dan capaian, nah, bagaimana program studi mengevaluasi ya, dari sisi pelaksanaan tersebut, ya. Ya, apakah sudah sesuai standar, melampaui standar, atau tidak mencapai standar. Kemudian bagaimana program studi mengendalikan supaya tetap seperti itu, dan kontrolnya seperti apa, intervensi seperti apa yang dilakukan sehingga standar itu tercapai atau terlampaui. Nah, ketika sudah dievaluasi dan dikendalikan sedemikian rupa, itu ya dilihat dari sisi bagaimana UPPS dan program studi itu meningkatkan standarnya, ya. Nah, itu di PPEPP. Jadi ceritanya seperti itu di laporan evaluasi diri. Ya. Jadi selalu dilihat ada nggak ketetapannya, ya. Peraturan-peraturan yang ada, ya mulai dari kebijakan mutu, ya, kemudian manual mutunya, ya, sampai kepada SOP-nya itu kan penetapan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya itu semuanya. Ya, kemudian bagaimana mereka mengevaluasi, ya, di sini evaluasi ini tentu saja AMI, ya. AMI dan juga akreditasi. Ya, bagaimana tanpa ada AMI berarti evaluasi nggak berjalan. Kemudian bagaimana apa yang sudah dilakukan itu dikendalikan. Kalau ada perbaikan, siapa yang ini hasilnya juga nampak dari AMI, ya. Situ siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengontrol dan seterusnya. Kemudian menjadi standarnya yang baru, peningkatan standar seperti apa, nanti di akhir atau di akhir dari akreditasi siklus, ya, 5 tahunan, meningkatkan standar nanti akan dilihat pada siklus berikutnya, ya, seperti itu. Nah, itu diterapkan pada program
diploma ya, D1, D2, D3, kemudian program sarjana dan sarjana terapan, magister dan magister terapan, dan program doktor. Ya, saat ini kita belum punya doktor terapan. Seperti itu cara berpikirnya ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti penilaian akan banyak sekali menyoroti pada LED. Ya. LED dari PPEPP. Ya, pastikan PPEPP itu diceritakan dengan tepat. Ya, kira-kira seperti itu ketika menyusun laporan evaluasi. Nah, kemudian karena ini LAM Infocom adalah akreditasi program studi, maka kita perlu melihat yang namanya KKNI untuk melihat level ya, kualifikasi. KKNI berapa nih? Ya, misalkan nih diploma 3, kita perlu melihat KKNI level 5 itu apa? Ya. Nah, itu digunakan untuk melakukan ya, menetapkan ya. Jadi dari menetapkan, jadi program studi menetapkan kurikulum capaian sesuai dengan KKNI level 5 ya. Nah, kalau menetapkannya tidak standar, berarti dari sisi penetapan sudah tidak standar, tidak mencapai standar gitu ya. Level 5 ya. Kalau dia programnya sarjana ya dia lihat level 6. Kalau dia magister ya level 8, kalau dia dokter level 9. Oke ya. Jadi apakah harus sama dengan KKNI? Tidak, yang penting itu bisa dibuktikan dan nanti pada saat evaluasi pengukuran ya itu bisa diceritakan apakah apa yang ditetapkan itu tercapai atau tidak. Ya. Tapi yang pertama penetapan harus sesuai dengan levelnya. Kemudian selain dari penetapan sesuai dengan KKNI, ya penetapannya juga harus melihat dari SKKNI. Ya. Ya, SKKNI bisa dilihat untuk Infocom sudah ada di peta okupasi nasional. Ya. Dan juga nanti ditambah sendiri dari masing-masing perguruan tinggi mesti ada keunikannya. Keunikan program studi di masing-masing universitas. Nah, itu dalam menetapkan standar. Jadi SKKNI-nya unit kompetensi diploma apa saja ini bisa dilihat disesuaikan dengan sertifikasi ya, kemudian juga unit kompetensi sarjana terapan. Jadi SKKNI-nya juga disesuaikan dan seterusnya. Kemudian kalau udah bicara peta okupasi atau profesi ya bukan profil ya tapi profesinya apa saja. Ditambah tadi dengan keunikan prodi. Itu cara berpikirnya seperti itu. Ya, jadi ini perlu melihat kembali kurikulum untuk yang pendidikan. Nah, KKNI ya sudah berkali-kali disampaikan juga ya, jadi ada pendidikan berbasis keilmuan atau kesarjanaan, kemudian berbasis keahlian atau vokasi ya, sampai berbasis profesi ya. Untuk LAM Infocom kita nggak punya profesi ya. Pendidikan profesi tidak ada, adanya adalah sertifikasi. Nah, di sini disesuaikan. Ya. Kemudian SKKNI melihat pada bpptik.kominfo.go.id di SKKNI. Ini contohnya ada SKKNI tentang software development, subbidang software requirement, analysis and design. Jadi SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini juga ada pemetaan. Ya, jadi capaian pembelajaran kita itu dipetakan ke KKNI, ke SKKNI, dan ke peta okupasi nasional. Seperti ini kalau KKNI-nya level 9, maka peta okupasinya di bidang data management misalkan itu Chief of Knowledge Officer. Ya. Kalau di level 5 yaitu diploma 3 yaitu di data analis, data management supervisor, data entry supervisor. Ya, sampai ke untuk ini ada bidang area fungsinya data management system, programming and software ya. Programming software sistem programmer ya, kemudian program muda, supervisor program database, program object programmer, junior web programmer, seterusnya. Kemudian untuk hardware and digital peripheral ada microcomputer support supervisor,
communication administrator dan seterusnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ini untuk sarjana level D4. Jadi sarjana itu kalau kita lihat di pemerintahan itu ada sebagai teknisi analis media. Ya, kalau di industri itu asisten manager atau deputy manager advisor dan seterusnya. Kalau doktor ya, dokter itu ya kalau di fungsional birokrasi itu ahli utama dan seterusnya. Ini contoh-contohnya, ini perlu dilihat ya. Oke, nah itu dalam menetapkan capaian pembelajaran ya. Kemudian siapa yang mengendalikan itu semuanya? Ya, kita melihat namanya SPMI-nya berjalan nggak, yaitu SPM PT ya, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Nah, ini menurut aturan pasal 3 ayat 1 Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi. Ya, ada SPMI dan SPME. Nah, SPMI dikembangkan oleh perguruan tinggi, SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN PT atau LAM, ya, diselami LAM Infocom. Kemudian hasil SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk menetapkan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Nah, kemudian SPMI dan SPMOE dilaporkan, disimpan di PD Dikti. Ya. Ini sedang ada koordinasi juga dengan PD Dikti tentang data. Kemudian tentang standar pendidikan tinggi, ya, ada SN Dikti, ada standar pendidikan tinggi, ya, S Dikti yang diterapkan oleh PT atau perguruan tinggi. Nah, jadi ada dua tadi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Nah, SN Dikti itu standar nasional pendidikan ditambah penelitian dan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, standar pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi adalah standar dalam bidang akademik dan non-akademik, termasuk governance ya, yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Sehingga dalam menetapkan standar ada SN Dikti, ada plusnya. Plusnya adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang melampaui standar SN Dikti. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Yang itu nanti akan dipotret dengan 9 kriteria, dengan instrumen. Nah, kalau kita melihat pada pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jadi penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan atau PPEPP, yaitu siklus. Ya. Jadi tetapkan dulu, ya. Jadi penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi dari pelaksanaan, ya, pengendalian dan peningkatan. Nah, ini dimonitor oleh SPMI, ya, dan kemudian evaluasi, dilaksanakan PPEPP. Harapannya bukan dokumen, tetapi munculnya budaya mutu. Jadi di program studi dan UPPS nantinya kalau program studi, ya, muncul pola pikir, pola sikap dan perilaku yang berdasarkan standar dikti, ya, dan melampaui standar dikti. Jadi yang menjadi concern bukan dokumen kertasnya, tapi perilaku, ya, perilaku, sikap dan pola pikir yang selalu memperhatikan pada mutu, ya. Itu yang menjadi semangat dari LAM Infocom, sehingga lebih ke arah mengembangkan dan membina, gitu ya. Nah, SPMI, PPEPP tugas dari perguruan tinggi, ya, dalam hal ini adalah UPPS, ya, untuk program studi yang dia secara rutin melaporkan pada PD Dikti,
Nah, kemudian dipotret oleh SPME atau LAM Infocom dalam hal ini, yaitu dari pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatannya seperti apa. Nah, karena evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang dilihat ya, karena pelaksanaan dan penetapan dan pelaksanaan itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi yang dilihat oleh SPME adalah evaluasinya. Jadi namanya laporan evaluasi diri ya. Jadi evaluasi, penetapan, dan pemantauan ya, seperti itu yang dibawa. Nah, jadi nanti yang diceritakan adalah PPEPP-nya SPMI, yang kita lihat adalah evaluasi, penetapan status akreditasi, dan pemantauan dan evaluasi status akreditasi, dan peringkat terakreditasi. Harapannya akan muncul budaya mutu gitu ya. Nah, kemudian ketika membangun dan mengimplementasikan SPMI, nah ini yang akan kita lihat juga, yaitu ada kebijakan yang itu tertulis, ada manual ya, ada standar, ada formulir ya. Kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana audit yang dilakukan, dan pengendalian, dan bagaimana peningkatan. Nah, ini yang mestinya diceritakan di LED nantinya ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penetapan? Nah, penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi, jadi melihat standar dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi minimum itu sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Kemudian standar yang melampaui ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, jadi SNDQ dapat dilampaui sesuai dengan visi perguruan tinggi. Ya. Maka standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu harus melampaui SNDikti, ya, tidak lebih rendah. Ya. Nah, ini menjadi visi perguruan tinggi. Ya, ada standar nasional dikti, ada standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, ya, standar pendidikan tinggi. Nah, dari situ muncul standar-standar turunan sampai kalau di pendidikan sampai capaian terluaran. Kemudian melampaui atau dilampaui itu melebihi secara kuantitatif atau secara kualitatif. Ya, seperti itu. Itu akan dilihat. Ya, sehingga ini perlu disiapkan oleh perguruan tinggi untuk ada buku kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI. Ya, jadi kebijakan dari SPMI berisi kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian manual SPMI, ya, manual PPEPP ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya, masing-masing standar dari 50 standar dikti. Ya, misalkan ya, ini 50 ini sebagai contoh saja. Ya, ada 60 ya 60. Gitu. Kemudian buku standar berarti diisi tentang apa saja standar yang telah ditetapkan. Kemudian formulir untuk setiap standar, jadi ada 50 formulir. Ya, seperti itu. Kemudian evaluasi pelaksanaan standar dikti ini dilakukan, jadi PP ya, setelah itu dilaksanakan ya standar berpedoman pada buku kebijakan, manual, dan standar formulir dilaksanakan. Setelah itu dievaluasi menggunakan AMI ya, audit mutu internal. Nah, dan hasil dari AMI itu bisa mencapai standar, melampaui standar, atau belum mencapai. Ya, standar itu tadi apa? SNDikti plus standar perguruan tinggi ya. Kemudian menyimpang dari standar. Ya. Nah, baik itu hasilnya mencapai, melampaui, atau belum mencapai, atau bahkan menyimpang, maka harus ada pengendalian. Ya. Ya, pengendaliannya ya dilakukan oleh
SPMI. Nah, ada evaluasi, yaitu evaluasi sumatif, ya, berupa AMI, ya, biasanya dilakukan setahun sekali, misalkan siklus, ya, atau 1 semester, ya, monggo saja. Ya, jadi bagaimana standar dikti telah selesai dilakukan oleh pihak internal. Nah, baru kemudian sumatif evaluation, yaitu akreditasi, ya, yang dilakukan oleh LAM Infocom 5 tahun sekali, evaluasi pelaksanaan standar dikti yang telah selesai dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu dalam hal ini LAM Infocom. Nah, pelaksana siapa? Yaitu untuk diagnosis oleh pejabat struktural, ya, formatif oleh pejabat struktural, dari sini dari Kaprodi dan seterusnya, ya, kalau ada masalah, ya, dengan rapat-rapat itu ketika berjalan. Jadi tengah semester, ya, pada saat kuliah itu dievaluasi secara formatif, bukan sumatif. Nah, sumatif berarti telah selesai, komplit, ya, jadi 1 semester atau 1 tahun. Nah, evaluasi sumatif dilakukan oleh melalui AMI yang dilakukan oleh auditor independen, ya, auditor independen internal. Nah, evaluasi sumatif 5 tahunan dilakukan oleh LAM Infocom, ya. Oleh siapa? Dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh LAM Infocom. Jadi kira-kira seperti itu, ya, prosesnya. Nah, kemudian dari pengendalian itu dasarnya adalah hasil evaluasi, itu akan mendapatkan temuan atau finding. Nah, untuk AMI itu apakah mencapai, melampaui, belum mencapai, atau menyimpang, ya. Nah, pengendaliannya seperti apa? Kalau mencapai, ya, mempertahankan dan berupaya meningkatkan standar, ya. Kalau dia mencapai standar yang lebih tinggi daripada standar SNDikti, berarti dia melampaui standar SNDikti, ya. Nah, kalau ternyata dari findingnya itu sudah lebih baik, ya, melampaui standar dikti, maka pelampauan itu dipertahankan, ditambah lagi, standarnya ditingkatkan supaya bisa dicapai lebih tinggi lagi, ya. Kalau belum mencapai, ada tindakan koreksi, ya. Kalau menyimpang, maka dikembalikan pada pelaksanaan sesuai standar, ya, seperti itu. Nah, ketika sudah dikendalikan, maka perguruan tinggi, ya, dalam hal ini adalah program studi atau PPS, meningkatkan standar, ya. Jadi standar itu ditingkatkan ketika selesai PPEPP, ya, sampai dengan evaluasi, pengendalian, baru kemudian peningkatan. Nah, sehingga setiap siklusnya itu ada peningkatan, ya. Sehingga muncul namanya budaya mutu. Contoh sikap mental penyelenggaraan, nah ini namanya CQI, Continuous Quality Improvement, ya, perbaikan berkelanjutan, ya, perbaikan mutu berkelanjutan atau ginong patigino bahasa Jawa. Nah, tentu saja akan muncul sikap mental pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu quality first, ya, kemudian melibatkan stakeholder, ya, kemudian proses berikutnya adalah stakeholder kita, kemudian selalu menggunakan data ketika mengambil keputusan dan menjelaskan, kemudian manajemen dari bawah ke atas, ya. Jadi kondisi di lapangan seperti apa untuk memperbaiki governance atau manajemen. Nah, ini struktur standar pendidikan tinggi yang SNDikti plus standar perguruan tinggi ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau standar SNDikti terdiri standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada untuk pendidikan ada standar kompetensi lulusan, ya. Nah, standar kompetensi lulusan berarti nanti kita bicara tentang capaian pembelajaran, ya. Tadi yang terkait dengan SKKNI, KKNI, dan lain-lainnya. Tentu ditetapkan juga standar lebih dari itu, ya. Kemudian standar isi pembelajaran, ya, standar proses pembelajaran, standar penilaian,
standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar penelitian itu hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarpras, pengelolaan dan pendanaan serta pembiayaan. Untuk PKM, hasil PKM, standar isi PKM, proses, penilaian, pelaksanaan, sarpras, pengelolaan dan pendanaan biaya. Jadi untuk penelitian dan PKM itu hampir sama. Ya, sehingga memang mirip-mirip nanti instrumennya juga. Yang perlu jadi perhatian besar di sini adalah dari sisi pendidikan, kompetensi, isi, proses, penilaian, dosen, dan tendik, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, kemudian ditambah oleh standar perguruan tinggi dari sisi standar apalah di situ. Entah dari sisi kompetensinya ditambah, dari sisi standar apa, dari sisi pengelolaan, ya, untuk non akademik, ya, sehingga ditetapkan menjadi standar perguruan tinggi tersebut. Yang itu disebut dengan penetapan. Nah, dan itu dibuktikan dengan dokumen SBMI, mulai dari kebijakan, manual, ya, kemudian standar, kemudian formulir, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita memotret dengan 9 kriteria? Ya. Nah, visi, misi, tujuan, sasaran oleh perguruan tinggi dipotret dengan kriteria 1. Ya. Kemudian standar kompetensi lulusan, itu dilihat dari apakah lulusannya itu mencapai atau tidak kompetensi yang telah ditetapkan. Dipotret dengan luaran dan capaian, itu kriteria 9. Target dari penelitian, hasil penelitian dipotret dengan luaran dan capaian, kriteria 9. Standar atau target dari PKM, ya, dipotret dengan luaran dan capaian. Kemudian kriteria standar isi pendidikan atau pembelajaran, proses dan penilaian dipotret dengan kriteria 6. Ini prosesnya, ya. Ya. Kemudian sama, isi, proses, penilaian dipotret dengan standar 7 penelitian. Isi, proses, penilaian dipotret dengan standar 8 atau kriteria, kriteria 8. Jadi standar PKM yaitu standar isi, proses dan penilaian dipotret dengan kriteria 8, kriteria PKM. Kemudian mahasiswa dipotret dengan kriteria mahasiswa, standar mahasiswa. Kemudian SDM yaitu standar dosen dan tendik, ya, untuk pendidikan, standar peneliti, ya, untuk penelitian, standar pelaksana PKM untuk PKM dipotret dengan kriteria 4 SDM. Pembelajaran, sarpras dan pembiayaan, baik itu untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipotret dengan kriteria 5. Kemudian governance, tata pamong dan kerjasama, ya, serta kerjasama, yaitu pengelolaan pembelajarannya seperti apa, pengelolaan penelitian dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dipotret dengan tata pamong dan kerjasama. Ya. Sehingga sistem penilaian mutu internal itu melihat dan menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan, ya, semua standar yang telah ditetapkan, ya. Melihat, memotretnya dengan 9 kriteria, yaitu visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, SDM, keuangan, sarpras, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan semua hasilnya dilihat dari kriteria 9, ya, hasil pendidikan, hasil penelitian, dan hasil PKM. Nah, supaya tidak jeruk makan jeruk, maka dievaluasi oleh stakeholder. Maka ada namanya survei kepuasan pemangku kepentingan dan rekognisi dari masyarakat, supaya tidak kita survei sendiri jeruk makan jeruk, ya. Jadi stakeholder ada yang mengevaluasi. Nah, itu selalu ada di setiap kriteria. Kemudian SN Dikti dan akreditasi, ya. Jadi SN Dikti
itu diimplementasikan oleh perguruan tinggi melalui standar perguruan tinggi atau standar dikti ya. Jadi SN dikti itu minimum ya, tapi nanti harus ada standar yang melampaui SN dikti yang semua menjadi standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi tersebut. Ya, kemudian dipotret dengan instrumen ya. Setelah itu dilihat dari hasil produknya berupa tidak ada lagi status ya sekarang, tapi peringkat akreditasi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat peringkat namanya tidak memenuhi syarat peringkat TMSP ya. Kalau memenuhi syarat peringkat berarti peringkatnya baik ya. Kalau dia mencapai SN dikti saja, jadi standar yang melampaui tidak tercapai, ya mencapai SN dikti saja itu baik ya. Kalau melampaui itu bisa baik dan bisa baik sekali ya. Bisa baik sekali, bisa unggul ya. Nah, kemudian siklus peningkatan mutu berkelanjutan ya melalui SPMI, siklus semesteran atau tahunan, dan SPMI 5 tahunan. Ya, akreditasi akan menghasilkan yang namanya rekomendasi ya. Nah, rekomendasi ada dua, yaitu kepada perguruan tinggi dan kepada sistem pendidikan tinggi. Nah, hasil rekomendasi itu ditanggapi oleh SPMI perguruan tinggi untuk melakukan regenerasi sistem, kemudian menjalankan PPEPP. Ya, setelah itu menulis laporan evaluasi diri yang kemudian akan dilihat kembali oleh LAM Infocom ya, sebagai SPME, dan seterusnya itu proses berjalan. Kemudian struktur instrumen akreditasi untuk LAM Infocom ya. Tadi itu adalah frameworknya, sekarang struktur instrumennya. Jadi instrumen akreditasi ada dua, yaitu LED dan LKPS ya, sama ya dengan BAN-PT. Kemudian semua akan mengcapture PPEPP ya, konsepnya seperti itu. Jadi LKPS dan data-data kuantitatif itu sebagai dalil saja, sebagai bukti saja. Tapi kepiawaian menjelaskan PPEPP menjadi poin sangat penting ya dalam laporan evaluasi diri. Menjelaskan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, contoh bagaimana menetapkan? Nah, itu kebijakan biasanya sudah ada standar ya, jadi kebijakan mutu, standar mutu. Nah, pada level operasional yang mudah diukur itu adalah indikator ya, indikator kinerja utama yang itu harus dicapai dan indikator kinerja tambahan. Nah, itu nanti mesti inline dengan ya VMTS ya, inline. Jadi tidak bisa berdiri sendiri itu VMTS ya, sasaran sampai menjadi program kerja diukur dengan indikator, dengan standar, itu nyambung gitu ya. Jangan sampai VMTS nggak ada hubungannya dengan standar atau nggak ada hubungannya dengan IKU dan IKT. Nah, kemudian untuk bisa berjalan dengan baik itu peraturan pendukungnya apa? Harus resmi, legal ya. Nah, itu penetapan. Jadi kebijakan ada, standar ada, IKU dan IKT ada. IKU itu tidak sembarangan buat menurut sendiri ya, harus nyambung dengan visi misi semuanya dari universitas, fakultas ya, UPPS ya. Termasuk di situ visi keilmuan. Nah, kebijakan ada, standar ada, IKU ada, IKT ada, peraturan pendukung ada. Nah, bagaimana pelaksanaannya ya, diceritakan di LED. Setelah itu evaluasi tidak lain tidak bukan apa? AMI. AMI-nya jalan nggak evaluasinya? Ya, dilihat di situ apakah AMI betul-betul mengevaluasi keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar. Ya, mudahnya dilihat IKU IKT. Kemudian pengendalian dan tindak lanjut ya, hasil evaluasi ya, pengendaliannya seperti apa supaya ada perbaikan, tindakan koreksi kalau itu tidak mencapai ya. Kalau dia sudah mencapai, apa yang harus rekomendasi yang dilakukan ya. Baru terakhir adalah peningkatan standar ya, dan juga peningkatan IKU dan IKT ya, seperti itu. Nah, laporan evaluasi diri
itu terdiri dari kondisi eksternal. Ya, ini cara pandangnya adalah apa tadi? Kalau kita bicara dengan SWOT analysis adalah ancaman dan peluang. Ya, kondisi internal. Jadi harus cerita ya masing-masing di UPPS. Ya, ini UPPS. Kira-kira kondisi yang mengancam itu apa? Kondisi yang membuat peluang itu apa? Kemudian kondisi internal itu profil UPPS. Ya, kriteria, suplemen, dan rencana pengembangan itu harus kondisi internal itu adalah profil, kriteria, dan suplemen. Suplemen ini karena masing-masing program studi kita masih menggunakan 5 program studi ya. Nanti yang lainnya disesuaikan dengan itu. Jadi profil yang menunjukkan apa strength dan weakness-nya. Ya. Kemudian profil UPPS itu tadi merupakan ringkasan dari masing-masing kriteria. Nah, kriteria itu juga menunjukkan kondisinya tadi itu ya, PPEPP ya dengan kacamata pandang itu kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian suplemen itu terkait dengan bidang program studi ya, ada informatika atau ilmu komputer, ada sistem komputer ya, kemudian ada teknologi informasi, ada sistem informasi ya. Dan juga dikembangkan nanti suplemen-suplemen yang lain. Sementara masih itu. Kemudian setelah kondisi internal, rencana pengembangan itu tadi dasarnya adalah untuk peningkatan tadi. Nah, itu dasarnya tentu saja dari hasil SWOT analysis ya, atau yang serupa. Nah, di dalam kondisi internal, profil itu singkat. Jadi profil UPPS itu sebenarnya ketika saya membaca profil itu sudah dapat C secara singkat ya, gitu. Saya baca profil UPPS itu sudah dapat C secara singkat. Nah, C itu detailnya. C itu melihat dari visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, tata kelola kerjasama, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian capaian dari semuanya itu, ya, capaian dari apa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Nah, itu menceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan standar PP siklus PPEPP. Nah, cara menyusunnya adalah selalu mulai dengan penetapan. Kebijakannya apa? Standarnya apa? IKUKT-nya apa? Kemudian pelaksanaan, bukti kegiatannya apa, sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian evaluasinya apa ya. Nah, bukti kegiatan jadi pelaksanaan itu nanti akan selalu melihat kriteria 9. Jangan sampai apa yang dilaksanakan di kriteria 3 misalkan tidak nyambung dengan kriteria 9 ya. Di pelaksanaan itu bukti kegiatannya ada di hasil kegiatan dan capaian luaran ada di kriteria 9. Kemudian evaluasi adalah membandingkan hasil kriteria 9 dengan standar. Pengendalian ya bagaimana ini AMI-nya ya, di AMI, dan peningkatan ya perbaikan standar IKUKT ini seperti apa. Tindak lanjut relevan dengan tindak. Jadi bukti pelaksanaan kegiatan harus relevan dengan kebijakan IKUKT. Tindak lanjut merupakan hasil dari audit mutu internal. Jadi evaluasi dan pengendalian itu adalah AMI. Kalau nggak punya AMI ini susah dinilai ya, evaluasi dan pengendalian. Kemudian bukti perbaikan standar harus relevan dengan tindak lanjut yang itu hasil dari AMI. Tidak boleh ada perbaikan yang tidak ada hubungannya dengan hasil AMI. Kemudian LKPS datanya kuantitatif, sebagian diambil dari PDDikti, dan kemudian prinsip penilaian, materi penilaian diturunkan dari LED berbasis PPEPP. Dengan kuantitatif itu langsung pakai salam infocom ya, komputer, sistem informasi. Bukti kualitatif di-LED oleh expert judgment oleh asesor. Kemudian komponen IKUKT diuraikan pada penetapan dan pelaksanaan. Ya, jadi IKUKT diuraikan pada penetapan dan pelaksanaan. Nah, ini strukturnya. Jadi pendahuluan, dasar penyusunan, tim penyusun dan tanggung jawab, mekanisme, ya, diceritakan apa adanya. Nah, laporan evaluasi diri terdiri dari A, kondisi eksternal yang mengarah kepada peluang dan ancaman. Kemudian profil unit pengelola program studi, profil dan juga rangkuman dari C,
rangkuman dari C ya. Kemudian kriteria itu rincian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dia itu suplemen terkait dengan program studi, apakah itu informatika atau ilmu komputer, apakah itu sistem informasi dan seterusnya. Nah, bagian E itu adalah SWOT analisis dan yang sejenis ya. Ya paling mudah pakai ya sudah biasa pakai SWOT analisis. Ya, analisis dan penetapan program pengembangan pengelola program studi terkait program studi yang diakreditasi. Nanti munculnya outcome-nya adalah standar yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, penutup. Nah, untuk kondisi eksternal tadi sudah saya jelaskan di lingkungan makro dan lingkungan mikro. Ya, makro mencakup kebijakan, ekonomi, sosial, budaya. Ini sama ya dengan PT juga sama, lingkungan makro. Lingkungan mikro mencakup dengan aspek pesaing, pengguna, lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, sumber pendanaan, perkuliahan, dan seterusnya. Ya, lingkungan makro dan lingkungan mikro ini ya akan menunjukkan bagaimana itu berfungsi sebagai peluang dan bagaimana berfungsi sebagai ancaman. Misalnya kebijakan itu bisa berupa ancaman, bisa berupa peluang, ya, dan seterusnya. Nah, ancaman dan peluang ini akan berpengaruh terhadap eksistensi dari UPPS dan program studi yang diakreditasi. Nah, kemudian rumusan strategi pengembangan pengasuh secara umum ya. Jadi ringkasan dari E ya, ringkasan dari E itu dimunculkan di kondisi eksternal ya. E itu yang tidak lain tidak bukan apa? Peluang dan ancaman, bagaimana strateginya supaya bisa mengambil peluang dan menghindari mengatasi ancaman. Kemudian apa yang dinilai? Yaitu aspek-aspek mikro dan makro ya, makro dan mikro yang relevan yang terkait dengan eksistensi ya. Jadi bagaimana peluang dan ancaman itu terkait dengan eksistensi dan pengembangan program studi ya. Kemudian kondisi internal mulai dari profil UPPS dan program studi yang diakreditasi, jadi VMTS dan seterusnya ya, semua apa itu apa yang akan dijabarkan dalam kriteria ya. Ya, kemudian apa yang harus dijelaskan, sejarah, visi misi, tujuan strategi dan tata nilai, termasuk kalau di program studi adalah visi keilmuan ya, organisasi tentang kerja, mahasiswa lulusan, sampai ke 8 kinerja unit pengolah program studi yang diakreditasi ya. Jadi semua yang akan kemudian dirinci di kriteria-kriteria seterusnya ya. Ya, jadi ini sebenarnya 1 sampai 2 sampai 5 ini sebenarnya rincian ya, rincian dari kriteria-kriteria yang ringkasan dari kriteria-kriteria yang sudah kita rincikan pada bagian C ya. Nah, bagian B ini yang dilihat adalah komprehensif. Ringkas ya, akan dilihat dalam merupakan ringkasan dari semua kriteria yang telah dijelaskan di bagian C. Ringkas tapi mencakup ya, serba cakup ya, komprehensif lah gitu ya, dan konsisten. Nah, baru kemudian rincinya di kriteria-kriteria. Nah, setiap kriteria itu ada PPPP ya. Jadi VMTS ya, penetapannya seperti apa ya, selalu bicara kalau penetapan kebijakan standar IKU IKT ya. Yang mencakup kesesuaian dengan VMTS perguruan tinggi, kemudian memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kemudian strateginya memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap, kemudian rumusan visi keilmuan sesuai dengan KKNI, level jenjang program studi, ya KKNI berapa, ya. Itu penetapan.
Kemudian pelaksanaan dari apa? Kebijakan, standar IKU dan IKT, ya. Jadi mencakup pelaksanaan strategi pencapaian yang tadi telah direncanakan dengan tahapan yang jelas. Ya. Nah, evaluasi, yaitu evaluasi berkala, ya, keterlaksanaan kebijakan, ketercapaian standar IKU dan IKT indikatornya, sehingga bisa mendapati atau menemukan praktek baik, praktek buruk, dan praktek yang baru terkait dengan VMTS, UPPS, dan program studi. Kemudian di situ ada survei kepahaman dosen, teknik, dan mahasiswa. Setelah itu pengendalian, ya, yaitu pengendalian tidak lanjut, ya, revisi dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi. Setelah itu peningkatan dari standar, ya, IKU dan IKT. Nah, penilaiannya dari penetapan itu, ya, rumusan VMTS-nya ditetapkan sesuai dengan VMTS perguruan tinggi, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ya. Kemudian tahapan waktu yang jelas, dokumennya lengkap. Ya. Kemudian rumusan visi keilmuan sesuai KKNI, sesuai level jenjangnya. Kemudian pelaksanaan itu tadi seperti apa, ya, sesuai tahapan-tahapannya. Kemudian evaluasi berkala, ya, yaitu dengan bagian dari AMI juga. Kemudian pengendalian, kemudian peningkatan. Kalau pengendalian dokumen tidak lanjut, ya, dokumen tidak lanjut ini bisa dilihat dari AMI. Kemudian peningkatannya seperti apa? Ya, begitu pula tata pamong tata kelola ini tidak jauh berbeda ya dengan apa yang ada di Ban PT, ya. Kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil itu sudah berulang-ulang, ya, dilakukan, ditulis, gitu, ya. Sistem pengolahan fungsional juga, ya. Kemudian kebijakan terkait kerjasama, kebijakan terkait fungsi kelembagaan SPMI. Kemudian pelaksanaan itu kepemimpinan, ya, operasional, organisasi, dan publik, sama, ya, sudah biasa kita nih. Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan program studi, kerjasama, ya, di Tridharma. Kemudian pelaksanaan proses penjaminan mutu internal, ya. Evaluasi ini akan apa dengan AMI, ya. Pengendalian, ya, juga dengan AMI, ya, karena akan muncul di situ rekomendasi dan revisi, tindakan koreksi. Kemudian ini, ya, peningkatan standar, yaitu IKU dan IKT yang berkaitan dengan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama. Dan seterusnya ini bisa dilihat secara detail. Jadi ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang di kriteria 9-nya IAPS 4-nya Ban PT, ya, kredibel, transparan. Oke. Kemudian kemahasiswaan sama penetapan, ya, sistem rekrutmen. Ini mahasiswa, ya, bukan kemahasiswaan, ya, mahasiswa. Layanan, ya, peningkatan animo, kan, sama, kan. Kemudian pelaksanaan dari kebijakan tersebut, ya, IKU IKT selalu muncul di sini, ya. Ini tabel-tabelnya, ya. Kemudian evaluasi ini juga sama dengan dipotret dengan AMI, pengendalian juga dengan AMI. Peningkatan ini adalah hasil dari AMI itu apa yang bisa ditingkatkan dari IKU dan IKT. Ya. Ini penilaiannya seperti itu, menyesuaikan. Ya, kemudian SDM, ya, di sini yang perlu saya highlight adalah kita menggunakan istilah DTPR, ya, dosen tetap penghitung rasio. Ya, ini adalah beda dengan istilahnya dengan DTPS, ya. Kalau di Ban PT, DTPR ini, ya, dosen yang bidang ilmunya sesuai dengan program studi yang berasal dari institusi yang sama, ya, dia dosen tetap. Ya, walaupun dia home base-nya di program studi lain, ya, seperti itu. Ya, selama dia sesuai dengan keilmuan program studi disebut dengan DTPR. Nah, ini harus ditetapkan kebijakan standar IKU IKT lagi, ya, standar, ya, terkait dengan DTPR, ya, kecukupan jumlah jabung, kualifikasi keahlian, beban kerja, keanggotaan, organisasi profesi, dan sertifikasi. Kemudian ada dosen industri, ini untuk vokasi, ya. Kemudian pengembangan tendik, ya, bagaimana kebijakan standar IKU IKT-nya,
ya pengakuan rekognisi kepakaran kinerja ya seperti apa ya. Pelaksanaan apa yang telah ditetapkan tadi dipotret dengan EBMP, dosen industri kalau vokasi ya, pengembangan DTPR, pengembangan tendik ya, dan pengakuan rekognisi kepakaran prestasi kinerja DTPR ya. Nah, ini bisa dilihat secara kuantitatif dari LKPS. Ya, kemudian evaluasi pakai AMI, pengendalian juga pakai AMI, peningkatan setelah dikendalikan, hasil dari AMI itu digunakan untuk peningkatan standar IKU dan IKT terkait dengan SDM. Penilaian menyesuaikan ya sama. Kemudian keuangan sarana dan prasarana ya, dari penetapan ya, kebijakan standar IKU IKT lagi-lagi ya, ini selalu diulang-ulang. Pengelolaan dana ya untuk vokasi ini kebijakan teaching industry ya, teaching industry dan keterlibatan mitra industri ya, industri ya, vokasi. Kemudian pelaksanaan dari apa yang sudah ditetapkan dari kebijakan standar IKU dan IKT yang mencakup pengelolaan dananya, pembiayaannya, apakah sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan IKU dan IKT-nya. Ya, pengelolaan secara pras apakah sudah sesuai dengan kebijakan standar IKU dan IKT. Ya, ini muncul dilihat di tabel dan juga dilihat di capaian dan luaran. Kemudian penilaian ya menyesuaikan ya. Jadi kalau keuangan sarana dan prasarana, karena yang dilihat adalah penetapan dan pelaksanaan, tidak ada outcome-nya, karena dia pendukung saja, maka hanya ada penetapan dan pelaksanaan saja ya. Asal pelaksanaan sudah sesuai dengan standar, oke ya. Kemudian keuangan evaluasi ya, ini sama ya. Pengendalian dan peningkatan ini, oh ya ini 52, mohon maaf, ini saya tambahkan tadi ada kesalahan. Yes, tetap semuanya PPEPP ya. Kemudian evaluasi pengendalian dan peningkatan juga sama ini. Jadi evaluasi ini pakai AMI ya, AMI dari sisi keuangan seperti apa. Kemudian ada enggak temuan-temuannya, tindakan koreksi seperti apa. Kemudian hasil dari AMI itu digunakan untuk meningkatkan standar IKU IKT untuk keuangan sarpras ya. Nambah ruang kah atau apa begitu ya. Penilaian menyesuaikan. Begitulah pendidikan, ini yang penting adalah profil lulusan, CPL ya. Kemudian struktur kurikulum, kemudian suasana akademik, kemudian integrasi topik penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran. Untuk vokasi ada teaching industry, kemudian mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, mekanisme proses metode itu kebijakannya seperti apa, standarnya seperti apa, IKU IKT-nya seperti apa, kemudian pelaksanaan dari semua itu A sampai G. Kemudian AMI lagi dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan. Seperti itu berulang ya. Begitu pula penelitian ya. Kebijakan standar IKU IKT terkait dengan keberadaan lembaga, dokumen pengelolaan penelitian, mekanisme pelaksanaan, mekanisme monitoring. Pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan standar kebijakan standar IKU IKT. Kemudian dievaluasi menggunakan AMI juga. Kemudian tindakan koreksi, revisi dan seterusnya, dan juga penetapan IKU IKT yang baru ya. Penilaian menyesuaikan ya. Dan juga PKM ya sama seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kriteria 9 ini kebijakan standar IKU IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian. Nah, pemenuhan CPL itu harus berapa persen misalkan ya, atau nilai CPL-nya tercapai jika berapa, itu kebijakannya seperti apa ya. Kemudian IPK ya, IPK ditetapkan berapa, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja dan program dengan bidang program studi, dan karya yang dilakukan oleh DTPR dan mahasiswa yang mendapatkan haki.
Nah, itu bagaimana kebijakan standar IKU dan IKT-nya. Kemudian kebijakan standar IKU IKT terkait dengan jumlah publikasi penelitian di DPR dengan tema bidang informatika dan komputer. Kemudian jumlah penelitian di DPR dengan DTPR yaitu berapa ya yang didapatkan ya hibah-hibah. Kemudian jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi ya, untuk yang akademik S1, S2, S3, sarjana, magister, doktor. Kemudian HKI bisa paten, sederhana, hak cipta, desain, produk industri, ya. PKM, ya, kegiatan, dan PKM yang mendapatkan HKI. Nah, kemudian dari apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan standar IKU IKT itu pelaksanaannya seperti apa dibuktikan dengan tabel 91, 92, 93, 94, 95. Ya. Seperti ini nanti akan dilihat. Setelah itu AMI-nya seperti apa dari sisi luaran dan capaian, pengendalian, tindakan koreksi, rekomendasi, kemudian IKU IKT yang baru. Ya. Kemudian suplemen yang ada itu tambahan saja kriteria pendidikan, mata kuliah inti, misalkan sistem informasi ya. Nah, ini melihat untuk yang ini program sarjana ini ya, yang D3 dan lainnya itu menyesuaikan nanti di instrumen yang ada. Nah, ini sangat mengacu pada ACM ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti atau kurikulumnya Aptikom situ ya. Dilihat itu aja, kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik ya insya Allah ini tidak ada masalah, jadi saya skip saja. Kemudian kalau pengabdian ya semua untuk sarjana dan juga diploma itu ada proyek utama ya, proyek utama ini harus ada ya, dan ini bisa selain TA. Jadi isinya adalah integrasi dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada proyek utama, tidak lagi dalam bentuk penelitian ya. Jadi proyek utama ini bukan penelitian, ya, tetapi proyek. Ya, itu semua suplemen itu meminta adanya proyek utama, ya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah SWOT analisis ya. Ya, ini boleh menggunakan SWOT, boleh menggunakan yang lainnya. Ya, kemudian ini dikaitkan dengan IKU IKT ya. Kemudian analisis SWOT-nya, kemudian pengembangannya seperti apa. Program ini sebenarnya ditulis berdasarkan pada hasil dari semua kriteria tersebut, karena di kriteria itu ada IKU IKT yang baru ya. Ini strategi pengembangannya seperti apa. Kemudian kesimpulan akhirnya seperti apa. Kemudian ini bobotnya, jadi bobot untuk luaran dan capaian itu di atas 50% untuk S1 ya, 52,5% ya, untuk D3 itu 50%. Terusnya itu besar ya bobotnya untuk luaran dan capaian, sedangkan suplemen tadi hanya 5% saja ya. Jadi fokus pada luaran dan capaian ya. Kemudian proses perbedaan LAM PT, jadi LAM Infocom itu adalah non government ya. Kemudian berbayar ya 53 juta sesuai keputusan menteri. Kemudian perpanjangan tidak otomatis ya. Untuk LAM Infocom tidak otomatis, jadi tidak ada ISK ya, IPPA dan seterusnya. Kemudian jenjang akreditasinya di program studi, jangka waktu akreditasi ini 5 tahun ya kalau LAM Infocom ya. Kemudian sama input proses outcome tertinggi kita 50%. Kemudian sistem akreditasi kita ya berlaku untuk program studi ya, itu LAM ya, sesuai dengan UU 12 2012. Kemudian ini mekanismenya, periodenya ini sudah ya, periode 1 Januari, periode 2 1 Mei, periode 3 atau batch 3 itu 1 September. Ada kuotanya. Kemudian kategori
itu fokus yang nomor 2 ya, unggul, baik sekali dan baik ya, karena kita tidak menggunakan IAPS lama. Jadi IAPS yang baru itu hanya mengenal tidak memenuhi syarat peringkat ya. Kalau memenuhi syarat peringkat maka unggul, baik sekali dan baik ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke. Lingkupnya itu nanti sesuai dengan peraturan menteri, kemudian di programnya sistem informasi menggunakan Salam Infocom, sudah bisa masuk akunnya ya. Nah, buat akun. Oke. Ya, jadi sebentar. Contoh aplikasinya ini transaksi tadi sudah ya. Oke ya, untuk prosedur tadi sudah saya sampaikan ulang di sini. Untuk prosedur atau timeline aja lah, timeline ini ada di sini. Jadi ini untuk batch 1 Mei ya. Jadi 1 sampai 15 Mei itu mengunggah dokumen ya, verifikasi dan pembayaran biaya AK. Jadi pembayaran paling lambat 15 Mei ya untuk batch Mei. Kalau kita mulai dari Januari aja, 1 sampai 15 Januari itu adalah waktu untuk mengunggah dokumen, verifikasi dokumen dan pembayaran biaya AK. Kemudian 16 sampai 31 Januari itu tugas dari LAM Infocom untuk mencari asesor ya. 16 sampai 31 Januari, jadi sudah dapat ya. Kemudian proses AK mulai 1 sampai 28 Februari ya. Jadi AK selama 2 minggu dapat diperpanjang 2 kali 3 hari, validasi 3 hari dapat diperpanjang 1 kali 3 hari. Nah, dalam waktu 1 sampai 28 Februari ini 1 bulan ya, itu sudah ada hasil AK. Nah, notifikasi hasil AL pada tanggal 1 Maret, jadi akan ada AL ya. Jadi periode Maret itu periode AL ya. Di sini proses AL. Jadi Maret itu bulan-bulan visitasi Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau di kampus nanti bulan-bulan Maret itu sibuk visitasi untuk Infocom. Kemudian April itu prosedur validasi dan revisi. Kemudian 15 sampai 21 April itu rapat pleno untuk penetapan. Jadi 21 April paling lambat sudah ada hasil. Begitu pula di timeline berikutnya, mulai lagi 1 sampai 15 Mei dokumen diunggah, pembayaran, penawaran asesor, kemudian AK 1 bulan Juni. Nah, Juli, jadi ini Juli, nah, itu adalah waktu-waktunya visitasi ya, Juli itu ramai visitasi itu ya, sampai kemudian paling lambat 21 Agustus ada keputusan. Kemudian sama visitasi itu November ya, bulan November itu bulan visitasi ya, jadi bulan November, bulan Juli dan bulan Maret itu bulan visitasi ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, monggo detailnya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Nas, sudah sangat detail dan lengkap. Kita masih punya waktu, kita sampai jam 12 sebenarnya, tapi saya setuju kalau kita perpanjang kalau ada banyak pertanyaan. Saya pikir mungkin akan ada banyak pertanyaan dan sangat lengkap. Disclaimer-nya tadi kurang lebih sama dengan instrumen BAN PT. Seandainya ada perubahan, kemungkinan perubahannya yang tidak terlalu banyak, kira-kira demikian. Dan kemudian ada perbedaan, tidak adanya syarat perlu tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, kami buka forum pertanyaan, diskusi. Yang ada di ruangan ini bisa langsung tunjuk jari, ambil mic, kemudian yang di Zoom bisa menuliskan di kolom komentar. Monggo Ibu, kami persilahkan nama dan prodi atau perguruan tingginya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Melina, Kaprodi Teknik Informatika UMJ. Sebenarnya
sosialisasi Infocom ini sudah beberapa kali saya ikuti, tapi masih galau. Banyak pertanyaan sebenarnya, cuman paparan tadi sebenarnya ada beberapa yang agak pencerahan. Mungkin nanti minta share materi Pak, gitu. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya kami sudah mendapatkan instrumen yang web pertama kali itu di bulan tahun lalu, sekitar bulan September atau Agustus. Namun kemudian ditarik. Kami sudah mempelajari instrumen tersebut, namun ternyata ada beberapa yang berbeda katanya. Untuk yang baru ini pun belum launching sampai sekarang, karena kami itu akreditasi habis itu 1 Agustus tahun ini Pak. Kami sebenarnya galau sekali karena kami itu siapnya adalah ISK. Namun 31 Desember mendapat sebuah kejutan bahwa LAM Infocom itu diwajibkan, gitu. Sehingga kegalauan itu sangat meningkat di awal tahun. Ada beberapa pertanyaan. Tadi instrumen belum ada. Apakah kami bisa mendapatkan seperti matrikulasinya gitu, sehingga minimal paling tidak kami tahu poin-poin apa saja yang minimal harus kami penuhi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin teknis ya Pak yang kami tanyakan, karena mengikuti masih instrumen yang lama gitu. Yang kami tanyakan yaitu tentang alumni. Kalau di instrumen lama itu alumni itu adalah 3 tahun terakhir yang diminta jumlahnya gitu. Untuk yang instrumen lama, apakah instrumen yang baru ini masih 3 tahun terakhir atau menurut ISK TS-2 sampai TS-4 seperti itu? Karena kami kan butuh data cepat. Karena kalau misalnya kami masuk batch 2 tanggal 1 sampai tanggal 15, itu paling tidak kami kan sudah memiliki data untuk yang 3 tahun terakhir. Kemudian untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru juga sama. Kalau seleksi penerimaan baru di instrumen lama itu 2 kali seleksi, apakah di instrumen baru ini sama atau tidak gitu. Kemudian untuk Renstra yang dimaksud itu apakah Renstra fakultas atau memang butuh juga Renstra prodi? Karena menurut Bapak tadi kan PPPP juga gitu kan, penetapan terakhir P yang terakhir itu kan melakukan evaluasi. Renstra prodi itukah yang dievaluasi, apakah cukup kalau misalnya Renstra fakultas saja? Kemudian banyak Pak. Yang LKPS yang ada hanya di standar 9, 1 sampai 8 itu adalah PPPP. PPPP untuk penampilan buktinya itu sampai selevel apa, sehingga kami sebenarnya butuh matrikulasi yang tadi pertama yang saya tanyakan. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih dari Teknik Informatika UMJ. Kalau kita rangkum satu ya, galau karena matriksnya belum muncul gitu ya. Tapi karena barangkali masih menunggu pengesahan dari MA Ban PT tadi, sehingga LAM Infocom belum merilis. Tapi memang beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada di web LAM Infocom, tapi terus hilang gitu ya. Mungkin karena belum disahkan itu, khawatirnya dirujuk dan ternyata ada perubahan kan jadi masalah. Monggo Pak Nas, kami beri kesempatan untuk memberikan respon. Ya. Pertanyaannya banyak, tapi jawabannya tinggal nunggu MA Ban PT. Ya. Jadi kita juga tidak berani mendetailkan, nanti kalau udah detailkan nanti beda, juga tambah galau ya. Jadi menunggu Ban PT. Kemudian untuk yang instrumen lama itu kan sebenarnya sudah disahkan, teman, karena ada perubahan paradigma di menyampaikan LED-nya sehingga ditarik gitu ya. Ya, jadi kurang lebih ya kalau sudah punya data ya itu tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah kalau sudah punya data, tinggal nanti disesuaikan saja. Yang repot kalau memang budaya mutunya belum jalan, itu yang biasanya agak sulit ya. Tapi kalau sudah pernah melakukan
survei kepuasan, sudah melakukan tracer study, itu kan data tetap ada walaupun mungkin dalam presentasinya nanti menyesuaikan dengan instrumen yang ada. Seperti itu. Ya mohon maaf karena belum ada, ya kita menunggu BAN-PT. Yang kalau yang masa-masa akreditasinya sudah mendekati habis ini ya, dan nanti ya karena nanti kalau sudah masuk Mei ya sudah tinggal, walaupun Mei kan berarti tadi Agustus sudah terbit ya, jadi tidak ada masalah. Sejauh Ya, sudah sekarang menjalankan SPMI aman, insya Allah begitu nggih Pak Nas nggih? dan kalau sudah pernah membuat IAPS BAN-PT kan itu ABCDE-nya kan hampir sama toh. Ya, 9 kriteria juga sama ya, tinggal nanti disesuaikan saja. LKPS-nya pun tidak banyak perubahan ya. Artinya gini, kalau belum buat sama sekali itu yang galau sekali biasanya, tapi kalau sudah buat ya insya Allah tinggal disesuaikan saja. Atau sudah buat tapi yang mau diisikan yang tidak ada itu. Itu yang bikin galau. Oke, baik, terima kasih sudah jelas ya. Jadi menunggu MA BAN-PT, tapi sejauh sudah menjalankan SPMI dengan baik, tadi pesan Pak Nas, insya Allah tidak ada masalah karena prosesnya itu sudah berlangsung, tinggal menuliskan sesuai dengan struktur laporan LED yang dipersyaratkan ini. Yang kedua, kami persilakan di Zoom ada pertanyaan? Di Zoom tidak ada. Dari floor, oke, silakan. Nama dan prodi atau perguruan tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Maaf Pak, saya sampaikan, saya dari Ahmad Fatur Rahman dari Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Sedikit saya sampaikan, Informatika Unimus Semarang itu kan mulai menerima mahasiswa 1920. Kemarin kan kita sudah ngajukan akreditasi ke BAN-PT di awal tahun lalu. Itu kemudian sudah, tapi belum divisit Pak, belum divisit ini, tapi dapat keluar surat perpanjang, langsung surat keputusan SK baik gitu ya. SK baik sampai 2000 kemarin ya 21 sampai 2025 berarti ya 26. Nah, tapi di itu belum keluar sertifikatnya Pak itu. Apakah kita harus ngajukan ulang di Laminfokom itu atau bagaimana? Atau nanti nunggu biar saja sesuai, tapi itu karena kita tanya sertifikatnya kok belum keluar, tunggu saja gitu, tunggu gitu, tapi belum divisit gitu Pak, yang awal tahun kemarin kita ngajukan di bulan April 2021 kemarin ya. Terima kasih, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ya, Pak ini Nas. karena mengajukan ke BAN-PT ya, jadi mestinya yang menjawab dari BAN-PT. Jadi kalau sudah mengajukan ya insya Allah aman Pak, sudah mengajukan ke BAN-PT kan. Ya, kalau sertifikat kan kalau memang sudah divisit ya, kalau belum divisit dia nggak keluar sertifikat. Jadi nanti biasanya SK itu akan dicabut, nanti setelah divisit keluar SK yang baru dan sertifikat, biasanya begitu Pak, biasanya lah. Jadi kalau sudah submit ya tinggal nunggu aja sih, nggak usah ke Laminfokom. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sudah clear. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, dari belakang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iwan Rizal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kebetulan pertengahan tahun ini kami harus sudah mengirimkan berkas akreditasi Pak melalui LAM gitu, karena sudah lewat Pak ya waktunya. Nah, dari biaya yang disampaikan kemarin ketika di Aptikom itu ada sosialisasi Pak ya, itu memang besaran nominal yang fixnya belum, tapi diberikan bocoran sekitar Pak ya. Nah, apakah dengan biaya sebesar itu kita diberikan pendampingan terlebih dahulu untuk teknisnya,
apakah langsung assessment ya, terus diberikan jangka waktu berapa lama misalkan, karena kan sebelumnya kami pikir dengan melalui LAM Infocom ini kan kita justru lebih tertata gitu Pak ya, dari sisi teknis pelaksanaan bagaimana caranya untuk mendapatkan skor tadi Pak gitu. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Nas terkait dengan biaya. Ya, biaya kan sudah ditetapkan, direkomendasikan Menteri ya, kita nggak bisa menentukan sendiri, itu udah 53 juta dan sudah dikeluarkan juga SK-nya nanti cek aja di webnya LAM Infocom sebesar itu. Kemudian itu adalah proses akreditasi sesuai dengan timeline yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi tidak ada pendampingan dan lain-lain. Dan adapun pendampingan itu tidak, kami menggunakan konsep tidak boleh jeruk makan jeruk ya, artinya LAM Infocom nggak boleh mendampingi ya, yang mendampingi harus yang lainnya ya. Di sini nanti tanggung jawab dari asosiasi atau Aptikom. Jadi Aptikom itu akan melakukan pendampingan ya, karena LAM Infocom dan Aptikom dua organisasi yang berbeda sehingga tidak ada konflik of interest, walaupun mungkin orangnya sama ya, itu mungkin tidak ada masalah, tapi yang jelas kalau pernah mendampingi tidak akan ditugasi sebagai asesor seperti itu. Sudah terjawab ya, jadi jelas kedudukannya LAM berfungsi untuk melakukan akreditasi pendampingan oleh pihak lain Ya, cukup, supaya jeruk makasih. tidak makan jeruk. Terima kasih Pak Nas. Ada lagi dari floor atau dari Zoom Bu? Tidak, dari Zoom tidak ada. Oh, masih ada satu lagi, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asrul Abdullah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan proses kami. Kami sudah menjalani AL dan mendapatkan hasil yang tidak baik, yaitu TMSP pada 7 September 2020. Jadi SK-nya keluar 7 September 2020, sedangkan AL-nya itu 18 sampai 19 Agustus 2021 maksudnya. Jadi dari September hingga saat ini kami jujur tidak tahu harus melakukan apa. Dari pimpinan mungkin kami anggap sudah berusaha, namun hingga saat ini belum dapat titik temu atau titik terang yang jelas. Mengingat juga dari tadi yang Pak Nor bilangkan cut off dari LAM itu 31 Maret, apakah kami nanti kalau dapat surat BIMTEK dari LL ataupun dari Ban PT, apakah kami langsung mengajukan ke LAM Infocom, mengingat ini sudah Februari akhir, otomatis kan masih tinggal 1 bulan lagi, atau kami mengajukan di Ban PT? Karena kalau dilihat tadi 31 Maret 2022 itu setiap lewat dari itu maka harus mengajukan ke LAM Infocom. Mungkin yang kedua itu adalah terkait dengan mungkin apakah kami harus tetap menunggu arahan dari Ban PT sehingga log kami yang di Ban PT di Sabtu itu bisa kami seolah-olah tuh kayak reakreditasi, atau kami mungkin menunggu sampai 31 Maret 2022 langsung kami ngajukan yang baru ke LAM Infocom. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hasilnya tadi apa Pak? Gimana? Hasilnya tadi apa? TMSP TNSP itu tidak memenuhi syarat pendidikan. tidak memenuhi syarat. Oke, nggih. Monggo Pak Nas. Ya, terima kasih atas informasinya. Jadi khusus untuk TMSP ini kan kaitannya agak panjang ya dengan LL Dikti. Jadi dari rapat yang terakhir itu LAM Infocom hanya bisa menerima kalau sudah ada rekomendasi dari LL Dikti ya untuk diproses. Entah itu sudah di BIMTEK atau bagaimana. Ya, kemarin sempat kami dikumpulkan untuk membantu BIMTEK oleh Dikti ya. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan lagi. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, atau terkait dengan anggaran saya juga tidak tahu.
Tapi pada intinya ya aturan 31 Maret itu berlaku secara umum, dan LAM Infocom ya untuk saat ini menerima jika ada rekomendasi dari dikti ya, yang terkait dengan yang khusus yang TMSP. Jadi untuk kondisi ini kami sama-sama masih belum tahu jawaban yang pasti gitu ya. Bagaimana ini nasib teman-teman, karena cukup banyak juga kemarin dibicarakan juga cukup banyak juga yang TMSP untuk bidang informatika dan komputer, tapi sampai hari ini kami juga belum mendapatkan kejelasan ya. Tapi kalau dari aturan tadi begitu 31 Maret ya itu yang cut off-nya berarti mengajukan ke LAM Infocom. Tapi tadi itu apakah itu untuk yang TMSP itu bagaimana ya, selama ini kita menunggu dari rekomendasi dari dikti, apakah itu akan ditangani PT atau bagaimana, kami juga belum tahu. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Asroni, monggo Pak Asroni. Masih ada dua ya, setelah ini. Monggo Pak Asroni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nas, yang saya ingin tanyakan adalah dalam Rakornas di Ternate ini banyak sekali kita mengagendakan beberapa event, salah satunya adalah MBKM. Nah, saya juga mencari-cari gitu ya, artinya kaitan dengan IKU, kemudian TKT dan sebagainya itu, kalau di Burang atau yang metrik dan sebagainya yang 9 ya, karena kami sudah bekerja keras ya, sudah submit juga, tinggal menunggu AL gitu dari BAN. Tapi ke depan kan dari asosiasi ini juga tadi sudah pengen gitu, nanti seberapa sih kalau nanti kita melaksanakan EBKM, apakah nanti tolok ukurnya itu berupa rasio mahasiswa, misalnya nilai 4 itu kalau yang aktif mahasiswanya itu misalnya berapa persen. Misalnya kalau di AMI yang internal kami kan dikasih persentase Pak, itu misalnya rasio mahasiswanya sekian, untuk prestasi internasional berapa persen gitu Pak ya, regional berapa persen, kemudian nasional berapa persen gitu. Nah, karena nanti kebetulan ini kan saya juga jadi untuk MBKM itu kan kita ingin mengadakan semacam ada pertukaran pelajar itu Pak Nas ya, misalnya dari PT1 dan yang lain. Nah, nilainya nanti itu kira-kira gimana ya? Terus terang aja kan ini juga kami pengen ya effortnya kalau bisa disesuaikan gitu. Apakah kami harus mengirim mahasiswa itu sebanyak-banyaknya atau sudah ada perwakilan? Misalnya student kami itu kan banyak banget yang keluar gitu ya, yang mungkin yang pertukaran pelajar, kemudian juga ada yang ikut magang-magang banyak banget yang ke instansi lain gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan hanya itu aja, mungkin apakah nanti yang tadi Pak Nas katakan menunggu pengesahan itu juga seperti itu, atau mungkin bisa diberikan kisi-kisinya sehingga kami tidak terlalu berambisi banget sebanyak-banyaknya mahasiswa suruh keluar, karena mahasiswanya kalau keluar kita juga khawatir ya Pak. Jadi kalau banyak keluar sementara kompetensinya nggak terukur juga akan repot bagi prodi gitu. Itu Pak, mungkin untuk sekedar kisi-kisi apa sih sebenarnya kalau nanti itu dengan penilaian-penilaian yang masuk ke Burang akreditasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Asroni. Jadi bagaimana penilaian MBKM dalam instrumen LAM ini? Monggo Pak Nas. Ya, kalau itu kan memang kita masih menunggu ya dari instrumen yang resmi. Tapi ada poin di situ MBKM, tapi memang tidak besar sekali.
Ya, ada, tapi di situ nanti detailnya silakan ditunggu di instrumen yang sudah resmi, ya sudah disahkan oleh MA BNPT. Barangkali Ya, ada. tapi intinya begini, kalau kita sudah menetapkan IKU IKT dan itu dievaluasi, itu sudah jalan, itu siklus PPEPP itu merupakan penilaian yang bagus dengan catatan tidak mengorbankan IKU IKT yang lain, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tadi sudah dibuat IKU, ya, persentase segala macam. Nah itu kan berarti penetapan, ya. Pelaksanaannya bagaimana nanti dilihat, ya. Seperti itu aja. Tapi kalau poin khusus di MBKM ada di instrumen, cuman tidak besar sekali gitu. Barangkali ada bocoran Pak Nas, kira-kira apa poin apa dan berapa besar poinnya gitu, atau indikatornya apa terkait dengan MBKM itu? Ya tadi tidak terlalu besar. Oh, tidak terlalu besar, Iya. Pak Asron. Iya, jadi yang tidak mengubah yang IAPS 4 Ya. utamanya gitu ya. Ya, oke, nggih, terima kasih. Ada tapi ya. Ada tapi tidak besar, justru yang utama IKU IKT tadi ya Pak Nas ya, apakah mencapai IKU-nya atau tidak, dan kalau memang ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan IKU IKT ya bisa jadi, tapi skornya tidak terlalu besar, intinya gitu Pak, itu catatan penting. Ya, persentasenya. Terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada lagi Ibu, Bapak? Dari forum Zoom? Tidak ada juga. Sudah cukup ya? Alhamdulillah, terima kasih sekali. Nggih Pak Nas, supaya tidak ingat, mohon izin nanti materinya bisa di-share nggih? Ya. Nggih, terima kasih sekali. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi ini. Tadi kalau saya amati penjelasan Pak Nas sangat rinci dan detail, dan kalau saya rasakan islami banget ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya gitu kan. Menggunakan indikator-indikator yang terukur. Ada instrumen-instrumen yang digunakan untuk menilai hari ini kita harus lebih baik. Dan tadi yang saya catat adalah budaya mutu, tidak hanya pada dokumen tapi pada pola pikir, pola perilaku. Jadi tidak hanya syariatnya tapi sampai ke hakikatnya itu. Jadi islami banget ini saya kira kalau kita menerapkan SPMI ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nur Ahmad Setiawan atas waktunya memberikan pencerahan bagi kami semua. Siap menyongsong untuk budaya mutu yang jauh lebih baik untuk program studi informatika komputer sistem informasi di lingkungan PTMA. Terima kasih, saya moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam membawa acara ada kekurangan. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Nas pada event ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Pak Nas, terima kasih. Semoga sukses dalam menjalankan budaya mutu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.